Aku punya kabar gembira, Mom, kata Tiwi. Aku akan pindah ke Los Angeles. Bayangan pohon palem dan bintang film berkelebat di benakku. Aku lebih dari sekadar gembira. Seumur hidup aku selalu bermimpi pergi ke LA. Aku sangat menyukai film-film Hollywood dan kisah mereka yang telah membuat tempat ini terkenal, sedangkan putriku akan tinggal di tempat menakjubkan itu. Kemudian dia benar-benar pindah ke sana, pantai berseberangan yang ribuan kilometer jauhnya dariku. Mom, terlalu mahal bagiku bila harus terus terbang pulang. Kau juga harus terbang ke sana. Terbang? Memikirkan hal itu saja sudah membuatku bermandi keringat. Sudah bertahun-tahun aku menghindari terbang dengan pesawat. Aku pernah meminta suamiku mengemudi sepanjang hari supaya kami tidak perlu naik pesawat karteran guna menonton pertunjukan putriku. Tiket pesawat sudah dibayar dan seluruh pemain akan terbang ke sana. Tapi aku memohon kepada manajer pentas agar membolehkan kami naik mobil dan menemui mereka di hotel. Ketika suamiku memenangkan tiket gratis ke San Francisco, aku malah menyuruh putraku menemani ayahnya dalam liburan itu. Beberapa tahun kemudian, aku melakukan perjalanan 2 hari naik mobil bersama putriku ke Disney World. Aku akan melakukan apapun demi menghindari terbang dengan pesawat. Kemudian tibalah penerbangan yang mengerikan itu. Aku dan kedua orang tuaku mengantarkan nenekku Lucy ke Italia. Dia tidak pernah melihat tanah kelahirannya sejak berusia 17 tahun. Kami berangkat dari bandara New York dan sedang terbang di atas samudra saat masker oksigen di pesawat berjatuhan. Sementara itu, aku sudah cukup sering terbang sehingga tahu bahwa ini bukanlah pertanda baik. Para penumpang panik. Dad membantuku memasang masker, namun oksigen tidak mengalir keluar. Aku gemetar ketakutan dan menatap tanpa daya ke orang-orang di sekitarku. Pilot mengumumkan bahwa sistem tekanan udara tidak berfungsi dan kami akan terbang kembali ke bandara. Aku memandang keluar jendela sementara pesawat mendarat dan takut melihat sejumlah ambulans yang sudah siap menunggu di landasan. Berkat keajaiban, kami berhasil mendarat dengan selamat. Kami menunggu pesawat pengganti di bandara. Makanan dan minuman dihidangkan untuk menenteramkan hati para penumpang, tapi aku tidak mudah terbujuk. Aku takkan mau naik pesawat lagi. Aku takkan mau naik pesawat lagi, kataku kepada Dad. Jangan takut, kita akan baik-baik saja. Aku tidak ingin ke Italia lagi. Aku bersikeras. Tentu saja kau ingin pergi, ujar Mom. Ini perjalanan seumur hidup. Kau akan menyesal bila tidak melakukannya. Tak lama kemudian, duduk dengan sabuk pengaman terpasang, aku mencengkeram pergelangan tangan Dad. Ternyata perjalanan kami ke Italia sangat indah. Kami mengunjungi Roma, Sorrento, Pompei, dan Vatikan, tempat aku mengagumi karya seni di langit-langit Sistine Chapel. Acara terpenting adalah mengunjungi Sisilia dan rumah tempat nenek lahir. Namun, bertahun-tahun kemudian aku menghadapi dilema ini lagi. Putriku tidak mampu terbang pulang terus-menerus hanya karena aku begitu ketakutan. Jika tidak mau terbang, aku bakal jarang melihatnya. Karena itu aku memesan tiket. Selama berminggu-minggu aku nyaris tidak bisa tidur. Aku bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan penerbangan itu. Tiwi meneleponku. Aku merindukan kedatanganmu, Mom. Alangkah senangnya bila aku tidak perlu berada sendirian pada hari ulang tahunku. Sendirian pada hari ulang tahunnya, jauh dari orang-orang tersayang. Ibu macam apa yang tidak mau terbang untuk itu? Tak lama kemudian aku sudah kembali duduk di pesawat terbang, terjaga tanpa obat-obatan. Aku ingin tetap terjaga andai kata terjadi kecelakaan. Beberapa laki-laki bersosok atletis duduk di dekat pintu darurat. Oh, baguslah pikirku, mereka tentu akan menyelamatkanku. Pesawat pun bergerak menuju landasan. Mesin-mesinnya berdesing. Aku mencengkeram sandaran lengan begitu keras hingga buku-buku jemariku berubah putih. Perempuan di sampingku tersenyum. Apakah ini pertama kalinya kau terbang? Tidak, ini kurang lebih yang ke-20. Dia tertawa terbahak-bahak. Mesin-mesin pesawat, bisikku. Apakah menurutmu bunyinya beres? Sepertinya baik-baik saja. Katanya menenteramkanku. Kau tentu tahu, jauh lebih aman bepergian lewat udara daripada darat. Aku menghitung menit-menit sampai kami sudah terbang aman di angkasa. Di dekatku, seorang perempuan sedang menonton film di laptopnya. Beberapa anak menggemaskan meminta kudapan. Tuhan takkan membiarkan pesawat berisi anak-anak manis ini jatuh, pikirku. Pramugari pun tampak ceria. Dia tidak takut, pikirku. Seorang laki-laki sedang membaca majalah dan satu lagi sedang mendengkur.
Kemudian pesawat berguncang. Rasanya seperti naik mobil di jalanan bergelombang. Tidak ada yang terlihat khawatir. Tak lama kemudian penerbangan berjalan mulus kembali. Aku memaksa diri untuk membaca, tapi tidak bisa berkonsentrasi. Satu-satunya hal yang bisa membuatku tenang adalah berbincang dengan beberapa orang yang sabar. Cara ini pastilah berhasil, karena tanpa terasa waktu berjalan terus dan lampu sabuk pengaman dinyalakan karena pesawat akan mendarat. Kenyataan menghampiriku. Tak lama lagi aku akan melihat Tiwi dan juga tempat yang sudah kuimpikan sepanjang hidupku. Ketika kami mendarat di LAX, cuaca sangat cerah dengan suhu sekitar 21 derajat Celcius. Tiwi menjemputku dengan mobilnya yang ditempeli karton bertuliskan, "Selamat datang di Los Angeles." Kau ingin kemana, Mom? Dia bertanya, "Aku ingin melihat semuanya," jawabku. Sepanjang minggu itu kami menjelajahi LA. Aku menyentuh cetakan nama Judy Garland di trotoar dan bintang Elton John di Hollywood Boulevard. Aku keluyuran di toko-toko elegan Rodeo Drive, mencoba topi Harry Potter di Warner Brothers, berjalan-jalan di Santa Monica Pier, dan mengunjungi Griffith Observatory dan La Brea Tar Pits, gagasan Tiwi. Kami berjalan kaki ke papan tanda Hollywood, mengagumi rumah-rumah orang terkenal di sekitar Bel Air, dan berjumpa seorang bintang rock yang bersedia berpose untuk dipotret bersamaku. Yang terpenting, aku tersenyum saat Tiwi meniup lilin kue ulang tahun buatanku sendiri di apartemen barunya. Inilah liburan impianku. Semua ini terjadi karena aku menghadapi rasa takutku terhadap terbang. Dan itulah akhir dari perjalanan yang penuh perjuangan ini. Dari ketakutan terdalam yang menghantui, lahirlah keberanian untuk menghadapi semua rintangan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita belajar bahwa lebih kuat daripada ketakutan diri sendiri. Saya ingin mengajak Anda semua yang mungkin juga mengalami ketakutan yang sama, untuk tidak membiarkan hal itu menghalangi langkah Anda menuju impian dan kebahagiaan. Kita mungkin takut, tapi kita juga punya kekuatan untuk melampaui ketakutan itu. Jadi, jika ada sesuatu yang membuat Anda takut, saya mendorong Anda untuk menghadapinya. Karena di luar sana, di luar zona nyaman kita, itulah tempat di mana pertumbuhan sejati terjadi. Jangan biarkan ketakutan menghalangi Anda meraih impian Anda. Jika bisa mengatasi ketakutan terbang dan meraih impian, Anda juga bisa. Ayo bersama-sama kita melangkah maju. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dan motivasional di channel Kisah Penuh Arti. Bersama kita bisa mengatasi segala ketakutan dan meraih impian kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan pernah menyerah pada ketakutan Anda. Terima kasih telah menonton.